tahu ya ini mereknya apa ya, kok nggak ada ya mereknya. Jadi jangan sampai kita itu salah beli atau dengan kualitas yang kurang baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan anak kita dan nanti hanya berakhir mubazir dan hanya buang-buang duit aja. Halo semuanya, selamat datang di channel Oma DIP. Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Mahda. Dan di video kali ini aku akan memberikan tips tentang bagaimana caranya untuk memilih klodi atau cloth diapers atau popok kain. Jadi sebelum kita membeli itu pastikan kita harus tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana popok yang harus kita beli, yaitu kualitasnya seperti apa, terus untuk anak usia berapa, bahannya seperti apa, itu semuanya harus dipikirkan dulu. Jadi jangan sampai kita itu salah beli atau dengan kualitas yang kurang baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan anak kita dan nanti hanya berakhir mubazir dan hanya buang-buang duit aja. Nah, tapi sebelumnya aku minta maaf nanti kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang, karena di sini aku hanya mau sharing aja sesuai dengan pengalaman pribadiku sendiri. Karena aku pakai klodi ini sejak anakku yang pertama dan sampai dia umur 22 bulan atau saat dia toilet training itu stop, lalu aku simpan klodinya ini dan aku sekarang mewariskannya itu untuk anakku yang kedua. Dan anakku yang kedua saat ini juga masih pakai klodi di siang hari aja, karena seperti ceritaku yang sebelumnya bahwa aku ini pakai klodi hanya siang hari aja, jadi aku masih mix pakai pospak juga. Nah, sebelum aku cerita, tolong di subscribe dulu YouTube channelku Oma DIP, jangan lupa di like, komen, dan di share ya ke sosial media yang kamu punya, supaya aku bisa lebih semangat lagi buat bikin video-video lainnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Nah, sebenarnya apa sih klodi itu? Klodi itu adalah cloth diapers atau popok kain yang terdiri dari dua bagian, yaitu adalah bagian inner atau dalamnya dan bagian outer. Dan popok ini ada menjadi pilihan para ibu semuanya karena ini popoknya sangat hemat dan bisa dipakai berulang kali. Yang pasti dengan perawatan yang tepat, dengan penggunaan yang benar, itu nanti akan lebih awet lagi dan nanti bisa dilungsurkan ke adik, diwariskan ke adik-adiknya. Nah, selain itu kita juga harus tahu kelebihan dan kekurangan dari klodi itu. Yang pertama adalah kelebihannya. Untuk kelebihannya ini adalah kita bisa lebih berhemat lagi karena popok ini bisa dipakai berulang kali dan bisa dipakai dalam jangka panjang. Selain itu, popok ini juga ramah lingkungan karena ini alami ya, jadinya bisa dicuci lalu tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk kekurangannya, popok kain ini pasti daya serapnya tidak setinggi jika kita menggunakan popok sekali pakai ya. Jadi memang harus secara berkala harus diganti gitu. Biasanya sih setiap 3 atau 4 jam harus ganti. Dan untuk harganya itu berbeda dengan popok sekali pakai yang biasanya hanya 1.500-an. Kalau popok kain ini bisa sampai 100 ribuan atau ada yang di bawah 100.000 juga. Jadi ini sesuai lah ya dengan harganya, dengan manfaat yang kita rasakan. Nah, untuk klodi sendiri ini juga banyak banget macam-macamnya, banyak banget bentuknya, jenisnya itu macam-macam. Mulai dari yang popok tali, lalu ada flat and press diapers, fitted diapers, pocket diapers, all-in-one diapers, all-in-two diapers. Ada lagi ini disesuaikan dengan innernya apa, outernya apa gitu. Ada yang outernya itu yang bentuk apa, bahannya dari bulu halus atau bukan, atau dari yang kain yang tidak berbulu halus. Terus untuk innernya itu dari berbagai macam jenis bahan gitu ya, ada yang microfiber, ada yang serat bambu dan lain sebagainya. Nah, itu ada banyak sekali. Nah, nanti bisa dipilih dulu itu karena dari berbagai jenisnya itu nanti kita bisa sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan untuk anak kita. Dari ketiga hal itu, setelah kita tahu apa itu klodi, apa itu kelebihan dan kekurangannya, dan berbagai jenis
Klodinya itu kita bisa menjadikan landasan untuk kita memilih popok apa sih yang cocok untuk anak kita, yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Nah, berikut ada tipsnya nih supaya bisa lebih mempermudah kalian lagi untuk memilih popok kain yang tepat. Pertama adalah perhatikan bahan yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan ini sebaiknya adalah yang lembut dan tidak gerah, sehingga nanti tidak ada ruam di sekitar paha gitu. Jadinya nanti mengurangi ruam itu sendiri. Nah, di sini aku sekalian review aja ya, sesuai dengan apa yang aku punya, dengan klodi yang aku punya, dan aku akan memberikan pertimbangannya supaya kalian bisa tahu seperti apa sih popok yang nyaman untuk anak. Jadi aku klodinya itu nggak begitu banyak ya, jadinya hanya mempunyai 6 pieces aja. Tapi untuk innernya lebih banyak ya, kalau outernya hanya punya 6 karena memang kebutuhanku cuma segitu, karena aku nggak full pakai klodi, jadinya aku hanya siang aja. Jadi menurutku ini udah lebih dari cukup ya, jadi bisa dipakai mbah ringgo atau kumbah garing dinggo meneh. Dan alhamdulillah ini awet dari zaman anakku yang pertama sampai anakku yang kedua, ini bisa dipakai lagi. Dan untuk bahan-bahannya pun juga lembut, karena aku milihnya juga yang kualitasnya bagus. Nah, jadinya aku pakainya itu ada yang mereknya itu Babyland. Aku punya 2 untuk Babylandnya. Yang satu yang ini, yang dari serat bambu. Ini jadi lembut. Terus yang ini yang putih biasa, itu apa ya, microfiber ya. Nah itu tapi juga bagus. Tapi menurutku ini lebih bagus karena dari serat bambu gitu loh. Jadinya innernya kayak gini, warnanya juga sama. Terus kalau misalnya kena air itu jadi kayak gampang meresapnya itu loh. Jadi gampang meresap. Terus nanti juga kayak cepat kering gitu loh. Nah itu jadi membuat ini nggak lembab gitu, nggak lembab di sekitar area kakinya, area selangkangannya itu nggak lembab dan nggak bikin ruam. Nah ada juga yang Sobi Diapers, ini juga bagus banget, bahannya juga tebel gitu. Terus ada pocket, jadinya aku lebih senang pakai yang pocket Diapers ini ya. Jadinya nanti insertnya bisa dimasukkan ke dalam sini gitu. Dan ini juga jadi nggak lari kemana-mana gitu. Jadi ini dalamnya emang kayak popok sekali pakai gitu loh. Dan ini ada penghalangnya gitu biar nggak bocor gitu. Asalkan makainya yang benar, ini pasti nggak akan bocor sih. Dan ini untuk merekatkan kancingnya itu pas dengan badannya, itu pasti nggak akan bocor. Kedua adalah pilih dengan kualitas yang baik, dengan harga yang tidak terlalu murah. Nah menurutku untuk membeli klodi itu jangan yang murah-murah banget, tapi kalau yang mahal-mahal banget, kalau ada uangnya sih nggak apa-apa ya, yang 100.000 ke atas itu pasti bagus. Terus kalau aku pilihnya itu yang tengah-tengah aja, yang harganya sedang-sedang aja. Dan kisaran aku beli klodi ini sekitar 75 ribuan. Dan itu menurutku udah bagus banget. Tapi bukan berarti harga yang murah-murah itu ya jelek ya. Jadi nanti setiap kita beli ya harus dilihat dulu spesifikasinya apa. Tapi memang menurutku sih kalau misalnya lebih mahal emang lebih bagus ya. Tapi ya dilihat lagi spesifikasinya. Karena memang ya ono rego ono rupo. Jadi baik kita mau milih klodi itu produk dalam negeri atau luar negeri, itu dipastikan kualitasnya yang baik ya, dengan kualitas yang baik, dengan harga yang ramah di kantong, dan spesifikasi yang sesuai dengan harganya dan perawatan yang tepat. Pasti nanti klodi itu akan dipakai dengan awet dan bisa dilungsurkan sampai ke anak putu. Yang ketiga adalah beli dengan ukuran yang besar. Jadinya jangan yang ngepas ya, tapi yang besar. Dan menurutku bentuknya itu outernya itu yang kancing-kancing gitu ya. Jadinya yang seperti ini, yang kancing-kancing. Jadi yang kancing-kancing seperti ini, karena menurutku ini bisa lebih fleksibel, disesuaikan dengan berat badan anak. Jadi kan anak itu kan cepat gedenya ya. Dan ini aku makein ke anakku itu dari umur 3 bulan. Ini tinggal dikecilin aja, nanti bisa dikecil-kecilin, disesuaikan dengan badannya si anak. Dan nanti semakin besar nanti akan semakin lebar di sini. Jadinya ini kalau yang model kancing ini jadi lebih awet gitu loh. Nggak perlu beli-beli lagi, nggak perlu setiap
setiap berapa bulan sekali beli gitu, enggak. Jadinya ini bisa lebih awet dalam jangka waktu yang lama gitu daripada yang model yang perekat. Jadi kan ada yang model perekat. Nah seperti ini nggak tahu ya ini mereknya apa ya, kok nggak ada ya mereknya, ada mereknya. Dan ini emang aku belinya murah, lebih murah, dan menurutku ini nggak nyaman buat anak karena anak itu kadang suka gatal-gatal gitu loh, suka gatal-gatal terus pengennya buka-bukain terus kadang kalau misalnya udah gede udah mulai jalan ini dia buka sendiri. Jadinya menurutku ini kurang kencang dan kurang nyaman kalau menurutku loh ya. Keempat adalah beli sedikit demi sedikit dengan merek yang berbeda. Kita memang pengen full pakai Claudie, itu memang kita kan butuhnya banyak ya, apalagi pipis anak itu kan sering sampai berapa kali sehari gitu kan. Jadinya kita memang harus sedia Claudie lebih banyak kalau misalnya kita pengen full pakai Claudie loh ya. Jadi paling enggak kita butuh itu 30 atau 40 Claudie kalau misalnya kita pengen full pakai Claudie. Tapi karena aku nggak full jadinya aku cuma sedikit aja itu ya. Nah walaupun kita butuhnya sedikit atau banyak, itu kita belinya juga nggak langsung mabruk banyak gitu ya, karena kita juga lihat dulu, kita coba dulu dengan satu merek. Misalnya kita sekali beli 2 merek gitu, nanti kita cobain dulu ke anak apakah ini cocok atau ini enak enggak gitu. Nanti kalau misalnya memang cocok, besok bulan depan bisa beli lagi gitu, atau kita bisa nyoba pakai merek yang lain lagi, nanti kita coba lagi apakah ini cocok atau enggak gitu. Nah pokoknya kita coba aja sesuai dengan kebutuhan anak, dengan usia anak dan aktivitas anaknya juga. Mungkin kalau misalnya anaknya sudah mulai aktif gitu, misalnya pengen pakai yang model celana, itu juga bisa kita coba pakai itu, pakai model celana. Atau kalau misalnya memang kita nyaman pakai yang kancing ya nggak apa-apa, pakai kancing sampai dia toilet training juga nggak apa-apa. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan dan pasti disesuaikan juga dengan kantong ibu. Yang terakhir adalah belajar bagaimana cara merawatnya supaya awet. Jadi untuk popok sekali pakai itu kan, kalau popok sekali pakai kita beli, kita pakai, kalau udah nggak pakai kita buang. Nah berbeda dengan Claudie, jadi kita sekali beli memang agak mahal, tapi kita juga harus bisa merawatnya supaya ini nggak habis dipakai ditaruh di ember, mungkin didimke sampai lama gitu, terus lama-lama jadi berjamur, langsung nggak bisa dipakai lagi, atau kita salah untuk mencucinya, salah untuk menjemurnya gitu, juga itu bikin nggak awet. Jadinya kita memang harus benar-benar, kalau misalnya kita pengen pakai ini, kita juga harus benar-benar belajar bagaimana merawatnya supaya tidak mubazir. Nah untuk tips-tipsnya ini nanti akan aku bahas lebih lanjut karena memang panjang banget, mulai dari kita beli, kita bagaimana merawatnya, bagaimana menjemurnya, bagaimana melipatnya, disetrika atau enggak gitu, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah cukup sekian video singkatku kali ini, semoga dari gambaran singkat ini bisa memberikan bayangan ya buat ibu-ibu semuanya yang pengen membeli Claudie untuk anaknya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nantikan videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 butir aja, 6 biji